Laqad mannallah. Manna yamunnu, memberikan kenikmatan. Mannun azimun, artinya kenikmatan yang besar dan agung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan la dan qad. La-nya taukid, qad-nya juga taukid lagi. Jadi double taukid. Silahkan padanan kata dalam bahasa Indonesia kalau kita menerjemahnya untuk menunjukkan sungguh amat sangat. Paling-paling seperti itulah kurang lebih. Sungguh amat sangat manallah, Allah telah memberikan nikmat alal mu'minina, kepada kaum mukminin, idza ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus pada mereka. Pakai kata-kata fihim. Fihim artinya pada mereka, dan memang orang-orang seperti mereka. Min anfusihim, fihim min anfusihim, pada mereka dari golongan mereka sendiri. Jadi Allah mengutus Rasulnya manusia. Kenapa harus ada Rasul? Karena manusia tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Maha Gaib, Alimul Ghaib. Allah juga yang Maha tahu hal-hal gaib. Sedangkan kita ini adalah di antara makhluk Allah yang zahir. Tidak ada hubungan apapun, dan bagaimana caranya bisa berhubungan antara makhluk zahir dengan makhluk gaib. Rasul diutus itu memang mencakup akidah, ibadah, muamalah. 3 saja. Kuncinya di mana? Karena manusia tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib. Apakah Rasulullah bisa berkomunikasi dengan Allah? Nabi Muhammad? Sama. Sampai hari ini istilahnya begitulah. Sampai beliau wafat tidak tahu wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Nabi Muhammad hanya tahu bahwa Allah berfirman begini, Allah pun mengutus lagi. Jadi ada Rasulullah ila Rasulillah. Bisa paham ya? Coba, ini ada bahasa nih. Rasulullah ila Rasulillah, utusan Allah kepada utusan Allah. Siapa Jibril? Jibril itu siapa? Fungsinya dan tugasnya apa? Rasulullah. Iya kan? Karena beliau, malaikat Jibril alaihissalam, adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah. Nah, ini yang pertama malaikat Jibril ila, tuh gitu kan? Rasulil. Nah, di sini sebut saja Muhammadin sallallahu alaihi. Nah, ini Nabi Muhammad, ini malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini adalah utusan. Kenapa? Kalau tanpa ini mempercayai apapun, silahkan bapak-bapak renungkan saja. Renungkan. Ketika seseorang mempercayai sesuatu tentang gaib, bukan berasal dari sini, pasti hayalan. Pasti hayalan. Perasaan. Jadi betapa banyaknya sekali lagi bila suatu keyakinan gaib bukan berdasarkan dari awal Allah mengutus Rasulnya malaikat Jibril, Rasulullah diutus lagi lah. Ini Pak, idza ba'asa fihim rasulam min anfusihim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kegaiban apapun yang sumbernya bukan dari Nabi Muhammad, pastilah tahayul. Pasti.
Apa? Berdasarkan hayal, perasaan, akal, bergabung sedemikian rupa. Maka kalau akalnya kuat ketika memahaminya, pasti tidak mungkin bisa menerima. Bisa dipaham ya? Berarti saat akidah itu masuk, daya pikir, daya nalar sedang tidak jalan. Inilah fungsi pertama ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah dari Allahnya. Dalam bahasa kita mungkin gelondongan, berupa gelondongan nikmat, manun azimun, nikmat yang besar luar biasa dari Allahnya seperti itu. Kemudian apa saja? Yatslu alaihim, fungsi yang pertama dan tugas Rasulullah adalah yatslu. Nah ini Pak, Bapak Ibu, tugasnya adalah tilawah. Yatslu alaihim, terus tanpa bosan, bahkan sampai selama hayat di kandung badan beliau terus yatslu alaihim, membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an lah yang merupakan sumber bagi agama Islam. Maka yatslu di sini adalah Al-Qur'an. Nah, panjang-panjang. Ini dulu Pak. Terus Rasulullah. Tentu Rasulullah itu fungsinya apa? Fungsi beliau, nah ini kan Nabi Muhammad ya. Kalau ini mau menyampaikan. Sehingga menjadi guru besar bagi Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan dalam surah An-Najm, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufukil a'la. Yang malak Jibril ini tinggal di ufuk yang amat sangat tinggi. Sampai di puncaknya sana adalah yang disebut dengan Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Disitulah malaikat Jibril tinggal. Menerima perintah dari Allah, jadi utusan Allah. Datang ke Nabi Muhammad, sampaikan apa adanya. Barulah Nabi Muhammad SAW harus menghafal semua itu. Sumbernya yang pertama adalah harus hafal. Sekali datang malaikat Jibril pulang, Rasulullah harus sudah hafal. Mending kalau 1 ayat 2 ayat satu kali datang. Coba kalau 1 surat yang panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup jadi Rasulullah? Sanggup? Sumping kau Ustaz, bacakan. Ini yang gak panjang, ini 40 ayat. Malaikat Jibril pulang saja. Coba lamun orang nu jadi muridna Pak, aduh, siga nama langsung ini pecat Pak. Boro-boro menyampaikan, apalagi dengan penafsiran, maksud dan sebagainya. Karena fungsi kerasulan Nabi Muhammad adalah yang pertama, mubayyinul Quran. Mubayyinul Quran. Ya sudah saja mubayyin, penjelas Pak. Nah, ini fungsi Nabi Muhammad. Mubayyinul Quran. Yang paling pertama ini adalah, kalau mubaligh mah sudah pasti kan, beliau berkewajiban menyampaikan. Jadi beliau sudah pasti fungsinya mubaligh. Makanya oleh Quran disebut innama antal balaghul mubin. Mubaligh Pak Nabi Muhammad. Kemudian mubayyin artinya bayan. Segala penjelasan yang ada dalam Al-Quran, itulah tugas Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun dibimbing lagi oleh wahyu dalam bentuk lainnya. Namanya, kita mengenalnya sunnah Rasul. Namanya hadis gitu kan. Makanya di bawah Al-Quran pasti wajib ada al-hadis gitu. Nah fungsi hadis ini menjelaskan Al-Quran. Tetapi sekali lagi, hadis pun harus tabi'un lil Quran. Ya, hadis juga harus menjadi pengikut Al-Quran. Jadi hadis harus selalu mengikuti, dan tidak boleh ada satu sabda atau perbuatan Nabi yang bertentangan dengan satu ayat pun dari Al-Quran. Karena beliau menjelaskan sekaligus mengikuti. Itu sebabnya Rasulullah disebut uswatun hasanah.
Karena beliau selain menyampaikan, maka beliau yang harus menjadi terbaik dalam pelaksanaan apa-apa yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi watabi'unil Quran. Jadi fungsi yang paling pokok bagi Nabi Muhammad adalah mubayyinul Quran. Menjelaskan, menyampaikan, menjelaskan, mengikuti Al-Qur'an. Cuma nanti ada, kalau dalam Turukul Istimat namanya seperti hadis-hadis. Sabda Nabi, aturan, cuma dicari sumbernya di Quran, oleh ulama tidak didapat, Pak. Contoh saja, ini contoh yang paling sederhana seperti begini, Pak. Kalau mungkin ya, kalau sholat jenazah, oh itu mau bab sholat. Mulai saja dari aqimis sholata liduluki syamsi dan seterusnya. Itu kan? Dan aqimis sholata juga ada kan? Aqimus sholata wa atuz zakah, yang demikian global tanpa dijelaskan pokok nama sholat. Maka Rasulullah ada sholat 5 waktu, ada sholat, semua berarti payungnya adalah sholat. Adakah hukum-hukum dari sunnah Rasul yang tidak didapati payungnya? Nah, oleh para ulama ditemukan seperti mengapani jenazah. Coba mana Qur'annya? Bisa dipahami ya? Memandikan mayit. Cari Pak Qur'annya di dalam Al-Quran apa? Kalau memang itu adalah sebutnya hadis-hadis itu adalah mengikuti Al-Quran. Tapi para ulama mengatakan bukan tidak ada, cuma kita tidak tahu persis. Karena tidak mungkin Rasul membuat syariah sendiri bukan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas beliau adalah yatslu alaihim ayat, itu maksudnya. Menyampaikan Al-Quran, membacakannya kepada mereka tanpa rasa jenuh, tanpa rasa bosan, terus menjelaskan dengan hadis-hadisnya. Makanya para ulama membagi hadis kepada 2 secara garis besar, atau 3 lah. Yang pertama hadis qudsi, ya Pak ya, ada kan? Terus pada apal ya sebetulnya ya, tapi ini saja dulu. Ini dari hadis nih. Yang pertama disebut al-hadisul qudsiyu. Al-hadisul qudsiyu. Ini adalah firman-firman Allah, dititipkan kepada malaikat Jibril, harus disampaikan kepada Muhammad, cuma jangan dimasukkan ke Quran karena bukan ayat Al-Quran. Jadi firman Allah kalau begitu ada 2 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabat yang menyampaikan, qala Rasulullah SAW, qala Allahu azza wa jalla. Jadi Rasul sendiri harus bersabda bahwa ini firman Allah. Tuh makanya diskusi. Yang kedua suka disebut dengan hadis tauqifi. Al-hadisut tauqifi. Kifi. Nah. Ini tauqifi, Pak. Artinya apa? Tauqifiyun. Nah, tauqifiyu. Artinya adalah Rasulullah menerima begitu saja perintah, tidak boleh diubah. Bahasanya siapa? Bahasa Rasulullah sendiri atau dalam bentuk perbuatan Rasulullah sendiri. Walhasil hadis tauqifi adalah maksudnya dibawa oleh malaikat Jibril, kata Allah harus begini, maka Rasul laksanakan atau sabdakan dengan syiakul kalam, susunan kata beliau sendiri, begitu juga amal perbuatan beliau sendiri. Apa? Pelaksanaan dari firman Allah kepada malaikat Jibril. Disebutlah hadis tauqifi. Waqafa artinya beliau berhenti tanpa harus berpikir apa-apa selain mengerjakan dan menyampaikan. Cuma sekali lagi tidak firman Allah. Umpamanya Rasulullah, Muhammad, Allah menyuruh begini, ayo lakukan. Bisa dipaham Pak? Maka Nabi akan melakukannya. Yang ketiga adalah, nah ini yang disebut dengan al-hadisu taufiqi, dibalikan Pak. Al-hadisu tauqifi. Beda nanti Pak. Kalau ini taufik, tauqif, qaf dulu, kalau ini fa dulu. Jadi ini mah hadis tauqifi. Taufiki, gitu. Tauqifi,
taufiki, dari taufik ya. Ini dalam bahasa lain sering disebut dengan ijtihadur rasul. Sampai ada khusus kitabnya kumpulan ijtihadur rasul. Rasulullah disampaikan kepada suatu masalah umpamanya, dituntut penyelesaian dengan segera, tapi wahyu belum turun, maka beliau melakukan sesuatu atau bersabda sesuatu. Bisa dipaham, Pak? Bila tidak ada teguran dari Allah, berarti itu sudah sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya inilah ijtihad Rasul, berpikir keras, menyelesaikan masalah, gitu kan? Tapi wahyu tidak turun secara spesifik tentang itu, maka Rasul selesaikan dengan pikiran kesimpulan beliau dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah ada. Disebutnya ijtihadur Rasul atau hadis taufiki. Begitu cara Rasulullah yatsluna alaihim ayatih, gitu kan? Membacakan terus, memberikan pelajaran, menjelaskan Al-Quran, baik dengan sabdanya, dengan perbuatannya, atau dengan kesetujuan beliau terhadap amal-amal dan perkataan para sahabat. Itu adalah yatsluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulullah sambil terus menasehati, mengawasi, berusaha para sahabat tidak hanya mendengar ayat-ayat, melihat kejadian wahyu, mukjizat dan sebagainya, tapi ada usaha-usaha Rasulullah untuk juga membersihkan akidah mereka. Namanya wa yuzakkihim. Makanya saya bagi 3 tadi, ada yang bersifat i'tiqadiyah, ada yang bersifat ta'abbudiyah, ada yang bersifat ta'amuliyah. Nah gitu Pak, ini yang dibersihkan oleh Rasulullah. Jadi 3 hal yang dari manusia dibersihkan oleh Rasulullah. Jadi ini adalah yatsluna alaihim ayatihi. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Nah gitu. Apanya yang dibersihkan Pak? Akidah. Terus ibadah dan muamalah. Ini nih Pak. Sebab inilah syarat ke surga tidak ke neraka dulu kan begini Pak. Harus bersih, akidahnya harus bersih dari syirik. Ibadahnya harus, kan kalau ibadah namanya dalam bentuk amal perbuatan, maka harus bersih daripada bid'ah. Nah makanya ada lawan-lawannya Pak. Ini yang dibersihkannya nih. Akidah apanya yang dibersihkan? Syirik, syirkun. Ini yang dibersihkan. Kalau ibadah tong bosen ranggan ama. Kemudian yang ini haram dan apa? Syubhat. Nah, ini Pak yang dimaksud dibersihkan oleh Rasulullah, haramun, bid'atun, syirkun. Ini harus bersih. Itu yang terus Rasulullah bekerja, memproses tanpa jenuh, tanpa bosan. Walaupun kalau soal lelah mah Pak, ya kan? Kadang-kadang Rasul harus menangis. Ya, menangis apa? Memohon-mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, harus apa lagi? Harus bagaimana lagi dan seterusnya. Selain beliau pun harus menghadapi intimidasi, kezaliman yang menyakiti, yang mengejar-mengejar, bahkan puncaknya kan sampai diusir. Alladzina ukhriju min diyarihim, ya kan? Wa qatalu wa qutilu, sampai harus kejadian seperti itu. Tapi Rasul terus tanpa apa namanya? Tanpa pernah putus asa. Wa yuzakkihim, akidah umat, ibadah umat, muamalah umat. Akidah umat harus bersih dari syirik, ibadah umat harus bersih dari bid'ah, dan muamalah umat harus bersih dari barang-barang dan cara-cara bertransaksi dan perpindahan apapun yang sifatnya haram bahkan syubhat. Selain itu silahkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan terus tanpa henti mengajarkan Alkitab yakni Al-Quran, wal hikmata, dan juga al-hikmah dalam kurung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah berarti mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal hikmah Pak.
di sini. Bagaimana sebelumnya? Kenapa harus terus diproses, dikerjakan? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan mereka jika tidak diproses seperti itu, ya niscaya akan terus dalam kegelapan, kesesatan yang nyata. Itulah yang paling pertama sekali lagi dari yang namanya komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kehendak Allah, keridhaan Allah, bisa dipaham? Kemarahan Allah, kebencian Allah, kecintaan Allah, baca Al-Qur'an. Kapan Allah akan benci kepada kita? Baca Al-Qur'an, kita akan tahu. Kapan Allah akan cinta kepada kita, kepada hambanya? Baca Al-Qur'an. Itulah komunikasi kita dengan Allah itu melalui Al-Quran. Sebab kalau tidak melalui Al-Quran, komunikasi kita dengan siapa kita? Ayo Anda ngomong surga. Ayo ngomong surga. Surga yang mana Pak? Kalau bukan surga yang difirmankan oleh Allah, Anda berhayal tentang surganya sendiri. Tuhannya Tuhan ciptaan. Gak ada Tuhan selain Allah kecuali ciptaan manusia. Coba bayangkan Pak. Coba bayangkan oleh ibu bapak, semurka apa Allah Subhanahu wa taala kepada musyrikin? Tidak menyembah Allah, lalu mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh mereka sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah, kecuali pasti Tuhan-Tuhan di kepala mereka sendiri. Dari mana datangnya? Tahayul. Makanya la ilaha illallah, Tuhan selain Allah adalah Tuhan-Tuhanan dan tahayul, alias hanya ada dalam imajinasi mereka. Sampai mereka harus memaksakan bikin patung, saking susahnya. Jahiliyah lagi tuh. Jahiliyah lagi kan. Itu yang justru kehadiran Rasulullah adalah kalian ini sudah betul-betul berkumpul di tepian neraka. Ya kan? Fa'anqadzakum minha, datanglah Rasulullah dibersihkan, yuzakihim, yuzaki akidatahum wa yuzaki ibadatahum wa yuzaki muamalatahum. Fa'anqadzakum minha, meskipun proses belajar itu terus sedikit demi sedikit, karena tidak akan ada orang yang langsung pinter. Coba Pak, kalau Rasulullah 23 tahun belajar terus oleh malaikat Jibril, itu kalau SS berapa itu? Iya kan? S1 berapa tahun? 4 tahun. S2 3 tahun gitunya, 2 tahun, nubelat 3 tahun nubelat. Terus S3 2 tahun lagi kan? Jadi jumlah jamnya sekian. Jadi profesor Pak. Kalau Rasulullah pangkatnya apa? Bisa dipaham ya? Makanya Rasulullah mah tidak ada gelar lain kecuali apa itu? Orangnya siddiq, amanah, tabligh, fatona, ya kan? Iya mah, itu pantas jadi profesor. Belum pantas ya. Ini mah melebihi profesor. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Makanya saya beri judul, bagaimana setelah tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah sumber komunikasi, saluran komunikasi. Kalau Anda ingin tahu Allah, ya itulah. Lihat saja, baca Al-Quran. Makanya saya tadi, kapan Allah akan murka? Ada dalam Al-Quran. Kapan Allah akan cinta, mahabbah, bahkan melipatkan akan kebaikan dan pahala, membalasnya dengan yang min haitsu la ya nasib. Balasan Allah itu tidak akan bisa dihitung oleh kita Pak. Kapan itu? Semua Allah beritahukan. Seringkali dipanggil dan diawali dengan ya ayyuhalladzina. Itu dia, biasanya Allah akan, kapan Allah akan murka, kapan Allah akan makin cinta kepada hamba-hambanya. Banyak yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kata Ustadz juga ada 89 ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina. Itulah ya. Hadis yang pertama, an Sahl bin Sa'adin radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah senantiasa meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, qala fikum kitabullah, pada kalian kan sudah ada kitab Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memegang mushaf, baik kalau sekarang malah digitalisasi kan, sudah zaman digital, dia bisa hapus begitu saja dengan mudah. Contoh di laptop, di tablet, di HP, di jam tangan juga kadang-kadang ada kan sekarang. Di jam tangan, di berbagai macam lah. Di pensil saja sekarang sudah bisa menyetel Al-Quran dan sebagainya. Gitu bisa dipaham ya. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan kalamullah. Itu adalah alat. Sedangkan yang kita tulis, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, ba, shin, mim dan seterusnya, itu adalah lambang. Bisa dipahamkan? Huruf itu adalah lambang. Lambang dari apa? Lambang dari firman Allah supaya kita bisa mengucapkannya. Sebab kalau tanpa huruf hijai, ini lambang dan alat supaya kita bisa membacakan firman Allah. Bagaimana kalau rusak HP-nya? Ya udah ganti dengan yang baru, no problem. Bukan berarti firman Allah jadi rusak. Bisa dipaham, Pak? Makanya kita bisa menghormat mushaf, bisa, tetapi hormatlah sewajarnya dan pada tempatnya. Jangan barangnya yang dikultuskan. Nanti kita serba susah hidup. Contoh nih, bagaimana kalau di HP Anda ada Al-Quran? Bolehkah dibawa ke WC? Kan jadi pertanyaan. Oh sudah saja simpan di luar. Leungit wae. Hilang masalahnya kalau disimpan di luar zaman. Apakah dia hilang Al-Quran? Apa kalamullah yang hilang? Tidak ada. Zalikal kitabul la raiba fihi, itu di situ, bukan situ. Kejar terus, baca terus, hafalkan terus, cari tafsirnya, cari ilmunya, amalkan. Zalikal, itu kalamullah yang tidak akan pernah hilang satu huruf pun. Ya, makanya pernah ada kan pertanyaan, bolehkah di baju tulisan lafaz Allah? Karena Allah kan ada dalam Al-Quran juga kan? Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bisa dipaham ya? Karena kita bukan sedang membawa-bawa kalamullah. Nah, sederhana saja. Fikum kitabullah, pada kalian ada kitab Allah. Ya ta'allamuhul aswadu wal ahmar wal abyad, yang dipelajari oleh yang berwarna kulit hitam, merah, putih. Hitam, merah, putih. Wah, saya nggak ada di sini nih. Sawo matang nih. Nggak ada. Yaitu pokoknya mewakili semuanya. Atau percampuran dari situ. Ta'allamu qabla ayatiyaz zaman, pelajari oleh kalian supaya kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipandu oleh Rasulullah dengan cara yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian pelajari oleh kalian Al-Quran, kitab Allah, qabla an ya'tiya zaman, sebelum nanti datang satu zaman, yata'allamuhu nasun wala yuzawiju tarakihim. Memang makin banyak yang belajar Al-Quran, makin banyak yang hafal Al-Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan. Artinya di sini di mulut, di sini mentok, tidak masuk ke dalam hati, sehingga tidak menjadi memperkuat iman, mendorong amal soleh yang banyak dan sebagainya. Nah itu berarti nanti akan ada orang-orang seperti itu. Ayah panu gitu Pak ya? Ya ada. Hati-hati kata Rasul, pelajari terus. Kemudian wa yuqawwimunahu, dipelajari Pak Quran. Dipelajari, termasuk orang-orang orientalis yang semata-mata mereka keilmuannya saja. Al-Quran dibaca, ulumul Quran dibaca, tapi kadang-kadang justru bagaimana, di mana celah supaya bisa umat Islam jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Ada orang-orang pintar yang membaca Al-Quran, tapi tujuannya justru untuk menjauhkan. Makanya umpamanya bagaimana hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah lahir. Kemungkinan maksudnya mereka baik, ada niat baik, tapi kalau buat bikin hadis palsu tetap ke neraka dia. Walaupun niatnya baik. Apalagi yang niatnya jahat. Seringkali
Qala Rasulullah, bikin penafsiran dari satu ayat, padahal jauh daripada maksud ayat itu sendiri yang sungguhnya. Dia bikin saja qala Rasulullah, cari sanad yang sudah ada, masukkan, digabung-gabung, Pak, disetel-setel, modifikasi. Modifikasi atau apa? Ini sambungkan dengan ini, tambah dari sini, tambah dari sini. Jadi seperti hadis Rasulullah, Pak. Padahal sesungguhnya buatan mereka sendiri. Banyak yang seperti itu. Andai para ulama sepuh-sepuh kita dari dulu sampai sekarang tidak bekerja siang malam menyaring hadis palsu, hadis doib, hadis hasan, doib level-levelnya, hasan level-levelnya, sohih pun ada level-levelnya. Mereka kerja terus. Mudah-mudahan yang sampai ke kita sudah murni sunnah Rasulullah, yang kita percayai, yang kita yakini, bahkan yang kita amalkan. Mudah-mudahan hasil kerja keras mereka. Ya, sampai Imam Ahmad umpamanya ditanya oleh seorang sufi. Imam Ahmad ditanya oleh seorang sufi, "Hei Imam, apa Anda tidak takut Anda mengatakan Imam anu dhaif karena dia pernah berbohong? Lalu Anda sampaikan kepada manusia, sampai manusia mengetahui bahwa dia bohong." Akhirnya setiap hadis yang diriwayatkan oleh guru itu ditolak karena Anda mengatakan dia pernah bohong. Bisa dipaham, Pak? Apa Anda tidak akan takut nanti orang yang Anda hukumi dengan dia pernah bohong itu di hadapan Allah nanti menuntut Anda? Bisa dipahamnya? Kalau saya menyampaikan, Pak, ini hadis yang diamalkan karena dhaif. Pada hadisnya, pada sanadnya ada rawi bernama anu. Dia itu begini-begini, kan ada biografi dan keterangan semuanya. Lalu saya sampaikan, berarti Bapak Ibu tidak mau mengamalkan hadis ini karena umpamanya. Imam Ahmad ditanya oleh seorang sufi, Anda tidak takut nanti dituntut oleh orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa masuk akal kan? Bisa masuk akal. Apa jawab Imam Ahmad? Saya lebih takut dituntut di hadapan Allah oleh Rasulullah karena saya tidak mengatakan bahwa itu hadis dhaif. Hei Ahmad, kenapa sunnahku tidak kau jaga padahal kau tahu bahwa yang menyampaikannya tukang bohong? Bisa dipaham, Pak? Saya lebih takut dituntut oleh Rasulullah di hadapan Allah daripada oleh manusia yang saya katakan bahwa dia memang saya tahu pernah berbohong. Hadisnya tolak. Begitu harusnya para ulama, berarti ia masih murni. Nah, ini yang tidak murni-murni ini. Quran dibaca terus. Dari mana celah yang bisa menguntungkan dirinya? Dari mana kata-kata yang bisa dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompoknya? Usum kampanye pakai ini. Ketika dukung pasangan ini ayatnya. Ketika pindah dukungan karena buruhnya kecil, cari ayat lagi. Washtarau bihi samanan qalila. Yahudi kah engkau? Kan Yahudi yang begitu, Pak. Tapi orang yang seperti itu kata Nabi akan ada. Baca oleh kalian, semoga kalianlah yang masih murni untuk ingin memahami Al-Quran, berilmu Al-Quran, beramal dan berkomunikasi dengan Allah berdasarkan Nah, mudah-mudahanlah kalian yang murni. Makanya terus pelajari, jangan kalah gesit. Ya kan, intinya jangan kalah gesit, Pak. Pinter malas pasti kalah sama orang yang tidak pinter tapi gesit. Kalah, ketinggalan. Dia segala kapikir tapi cicing wae, sakit dia. Nggak ada orang yang banyak yang terpikir tapi diam saja kecuali sakit, ya Pak ya. Ari sehat mah piraku merintah progresif. Ya kan? Aktif, progresif, dinamis. Wala yuzawiju tarakihim wa yukawwimunahu kama yukawwimusaham. Ini terlalu tinggi nih panah, turunkan sedikit. Bisa dipahamkan maksudnya? Panah dijajarkan, bisa dipaham, Pak? Supaya terus kelihatan enak menurut mereka sesuai dengan maksud-maksud mereka. Begitulah ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang dipelintir maksud-maksudnya lalu disampaikan hanya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Akan ada, kata Rasulullah, orang-orang seperti itu. Kemudian fayata'ajjaluna ajrahu, yang mereka pikirkan buruh, upah. Jangka panjang, jangka pendek, jangka imah. Itu, Pak. Apa yang jadi dosanya? Tidakkah samanan qalilan? Kumaha cenah lamun usah narima amplop tuh. Pan kadi jangan lupa nanti, Pak. Eta teh sana samanan qalilan, mulai gede mah. Jadi samanan qalilan itu merusak ayat, dipelintir sedemikian rupa hanya demi keduniaan. Dunia ini pun didapat oleh dirinya sendiri, yang lain tidak kebagian. Tetap itu samanan qalilan.
Bila memang maksud Al-Quran dipelintir sedemikian rupa, dirusak, dikurangi, dirubah dan sebagainya, hanya kepentingan duniawi, itu baru samanan qalila. Gitu ya. Bab itu sudah ya. Apakah boleh yang mengajar Al-Quran diberi upah, Pak? Justru Rasul bersabda yang paling berhak diberi upah adalah yang mengajar Al-Quran. Tahulah bahwa Al-Quran adalah satu-satunya jalan Anda bisa berkomunikasi dengan Allah. Hak diajar eta piraku teu dihargaan. Untung Ustad mah geus tara nargetnya banyak. Cobalah mau ditarget kudu sabaraha. Per SKS per semesterna, coba bayangkan kalau memang membuat diri kita bersih akidah, bersih ibadah, bersih muamalah. Akan dengan apa Anda berterima kasih kepada guru Anda? Coba bayangkan. Karena Bapak Ibunya entong ningali ka Ustaz Wawan, udah yang lain saja gitu. Fayata'ajjaluna ajrohu wala yata'ajjalunahu. Dia duniawi sudah tidak mendahulukan kepentingan ukhrawi. Akan ada orang-orang seperti itu. Rasul sendiri begitu murninya, begitu ikhlasnya, malah dia muncul hanya sekedar pemakai dan pemanfaat, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan duniawi. Seberapapun yang didapat, tamanan qalila. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah senantiasa meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar kata Abu Sa'id Rasul bersabda, yakunu khalfun min ba'di sittina sanah, nanti akan ada setelah 60 tahun, mulainya dari 60 tahun setelah Nabi wafat. Nabi bersabda begitu. Adau'us sholata, sholat sudah seenaknya saja ditinggalkan. Karena sholatnya pun, kalaupun sholat dia semata-mata sholat kepentingan duniawiyah, sholat kepentingan politis, gitu kan? Nu biasa taraweh, ngadak-ngadak taraweh, mendadak taraweh. Begitu jadi imam, nggak apa-apa, yang lain saja, data bisa, ya kan? Itu namanya adau'us sholata. Wattaba'us syahawat, yang diikuti hanya syahwat-syahwat saja. Fasaufa yulqauna ghayya, maka pasti mereka itu tidak akan lagi menyeberang, ya. Tsumma khalfun yaqra'una al-Qur'ana, datang lagi generasi mereka membaca Al-Qur'an. Salah satu ada tiga macam, tiga kelompok besar. Mukminun, membaca Al-Qur'an makin beriman, dasarnya iman, makin beriman. Wa munafikun, dia baca Al-Qur'an tapi munafik jahat, Pak. Kenapa? Wa idza laqul ladzina amanu, gitu apa akurnya? Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka seolah-olah benar, padahal mencari kelemahan, mencari celah untuk memanfaatkan orang-orang yang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu, hanya mempermainkan saja. Hati-hati dengan orang seperti itu. Yang terakhir adalah fajirun. Nah, yang seperti tadi, Pak. Dosa, padahal dia dosa justru memanfaatkan Al-Qur'an. Qala Bushair. Fakultu lil Walid, maka saya berkata kepada Al-Walid, ma haula isalasah. Kepada Al-Walid bertanya Bushair, apakah yang tiga itu? Faqala al-munafiku kafirun bihi. Orang munafik itu aslinya kafir. Orang munafik itu aslinya kafir. Dia pengecut atau karena satu kepentingan yang sifatnya duniawiyah, lalu pura-pura iman. Makanya oleh Allah dikatakan dengan wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustajib. Kafir, tenang. Kalau melihat saya seperti orang beriman, tenang. Saya ini istiqomah, tidak akan kabawaku sakaba-kaba. Stabil saya insya Allah dalam kekafiran. Ketika saya menutupinya, kalian jangan berprasangka buruk. Tuh, Pak, sesama kafir gaya itu. Jadi sesama kafir jangan saling mengkhianati. Gitu ya. Saya ingat Ustaz Usman dulu. Copet dikumpulkan, setelah nyopet 1 hari dikumpulkan. Lalu copet-copet setor kepada ketuanya.
Lalu kata copet, kamu hasilnya sekian juta, kenapa setorannya sekian? Kamu jadi copet harus jujur tuh. Jadi kata para copet mencopet saja harus jujur kalau laporan gitu. Itulah ya. Jadi sesama copet jangan saling mengkhianati gitu. Begitu selamanya. Nah, kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Ambal. Jadi al-munafiqu kafirun bihi, munafik akan tetap kafir meskipun terus membaca Al-Qur'an. Al-fajiru, apa yang dimaksud al-fajir? Ya ta'akkalu bihi, semata-mata untuk perut, syahwat. Disebutnya pembaca yang fajir. Yang ketiga adalah al-mumin. Yu'minu bihi, ia terus dasarnya iman, dengan bertambah bacaan Quran, dengan bertambah pemahaman terhadap Al-Quran, makin kuat dan makin besar imannya. Cuma 3 kelompok manusia sikapnya terhadap Al-Quran. Jadi kalau di garis bawahnya di sini ada munafikun, fajirun, dan itulah 3 kelompok para pembaca Al-Quran. Ini orang-orang yang pala lintar. Itu yang enggak pintar malah enggak dihitung di sini ya. Ngerti juga enggak gitu kan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasud haram hukumnya kecuali pada 2 saja. Silahkan sehasud-hasudnya, perbesar, kembangkan, pikirkan supaya hasudnya berhasil, cuma pada 2. Yang pertama, rajulun 'allamahullahul Qur'ana fahuwa yasluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ada orang yang Allah beri kecerdasan akalnya, kerajinan, ketekunan membaca Al-Qur'an sampai ia beramal dengan Al-Qur'an itu mau malam mau siang. Nanti kalau Anda melihat orang sepintar itu, secerdas itu, seluas itu wawasannya tentang Al-Quran, dan amalnya kelihatan soleh-soleh, sok sing hasud, saya ingin seperti itu bahkan lebih, silakan. Jadi ingin menjadi orang yang berilmu dan beramal soleh. Ini yang dimaksud dengan hasud. Kalau dalam hadis lainnya disebut ghibthah. Silahkan. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, seorang Allah anugerahi kemudahan rezeki dari harta, fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, betul ya, fahuwa yumlikuhu fil haqqi, faqala rajulun lailati utitu mislama utiya fulanun. Andai saya pun mudah mendapat rezeki seperti itu, andai saya pun bisa kaya raya, maka fulan fa amiltu mislama ya'malu, saya juga ingin beramal sebanyak dia dengan hartanya. Boleh Pak. Jadi kalau Bapak kadang sederhana, lalu ingin sekali seperti orang kaya yang terus mampu berinfak, lalu menjadi jalan kebaikan bagi orang lain, fi sabilillah, silahkan Bapak hasud, bila perlu lebih kaya, lebih lancar, lebih berinfak daripada mereka. Cuma 2 saja diizinkan. Wa an Utsman, terakhir an Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling utama di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, jangan berhenti belajar Al-Qur'an dan jangan berhenti mengajar Al-Qur'an. Mau sehuruf, mau selafal, mau seayat, apalagi sequran, maka tetap Anda oleh Rasulullah dinilai sebagai manusia terbaik. Walhasil, tidak ada baiknya hidup ini bila Anda jauh dari Al-Quran. Sekali lagi, sikap manusia terhadap Al-Quran ada 3, munafikun, fajirun, dan mu'min. Semoga kita semua adalah mu'minun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekian. Semoga ibu bapak sekali lagi senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat naon Pak? Sehat naon Pak? Sehat lahiriah, batiniah, dan sakuniah. Aku lu qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.